Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 3 Fraksi Demokrat Benika Harman dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan bahwa proses perpanjangan SIM itu sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini tak lain karena pengurusannya membutuhkan waktu dan banyak biaya. Sebelumnya dalam rapat yang sama, anggota Komisi 3 DPR RI Saifuddin Suding mengusulkan supaya penerapan SIM, STNK, dan TNKB itu seumur hidup seperti yang telah diberlakukan pada KTP. Nah, pemirsa, apa dampak kerumitan perpanjangan SIM terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari? Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Rian. Assalamualaikum, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Alhamdulillah. Luar biasa. Bung Rian, ini kan ada polemik biaya dan proses perpanjangan surat izin mengemudi, Ya, yaitu SIM dan STNK. Itu ini kembali mencuat ya, sejumlah pihak menyoroti kerumitan pengurusan SIM yang dinilai sangat menyengsarakan masyarakat. Terlebih lagi di daerah terpencil. Nah, bagaimana tanggapan Bung Rian atas peristiwa ini, Bung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, Mas Nanang, kalau kita bicara tentang penghapusan biaya ya untuk perpanjangan SIM atau surat izin mengemudi ya dan STNK ya surat tanda nomor kendaraan, saya setuju karena itu prinsipnya adalah akan meringankan masyarakat gitu ya karena itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya memang eh, administratif gitu ya yang seharusnya kemudian nanti eh, itu menjadi pertimbangan ya. Saya kira tadi yang disampaikan terutama untuk daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Kasus yang diberikan oleh anggota DPR tadi sebenarnya memang menunjukkan untuk daerah-daerah tertentu ya katakanlah mungkin di luar Jawa gitu ya itu sangat menyita waktu dan juga membutuhkan biaya begitu ya. Nah, kemudian kalau di Jawa tentu saja perlu ya, tentu kemudian usul ini kemudian dikaji. Nah, sedang untuk SIM seumur hidup memang kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat pakar begitu ya, ini kan merujuknya kepada kompetensi pemilik gitu ya dalam konteks mengemudi gitu ya, sehingga tentu nanti akan sangat tergantung dari apakah kemudian ada potensi gangguan ya terutama biasanya kan fisik gitu ya ketika kemudian dia mengemudi apakah ada eh, apa namanya eh, kendala-kendala tertentu gitu ya yang itu memang perlu untuk kemudian juga dipertimbangkan begitu. Dan yang ketiga saya kira yang penting juga terkait dengan audit vendor gitu ya yang tentu ini kaitannya karena eh, konon dengan menggunakan via ketiga tentu ya harus ada tentu transparansi ya terkait dengan anggaran begitu ya karena sesungguhnya eh, anggaran-anggaran ini kan tentu nanti mestinya masuk ke kas negara gitu kan tetapi apakah kemudian eh, semuanya berlangsung seperti itu saya kira disinilah kemudian menjadi urgent gitu ya untuk audit terkait dengan vendor tersebut saya kira itu Mas Nanang. Baik, Bung Rian. Lantas, apakah memang ini menguntungkan urusan SIM itu perpanjangan SIM itu menguntungkan vendor-vendor tertentu, Bung? Ya, kalau melihat dari fungsi ya, secara prinsip gitu ya dari SIM, ya terutama SIM ya. Kalau STNK kan sebenarnya dia sifatnya fix gitu ya. Mestinya kemudian perpanjangan ini bisa digratiskan gitu ya, karena biaya itu kemudian menjadi tanggung jawab negara dalam konteks agar kemudian meringankan gitu ya dari beban masyarakat seperti yang kita lihat itu kan nanti masuk sebagai bagian daripada pendapatan negara. Makanya kalau dalam konteks biaya ya saya sekali lagi setuju untuk kemudian dihapuskan ya sehingga tuduhan tadi itu gitu ya tuduhan dalam pengertian menguntungkan itu juga nanti akan bisa terhapus dengan sendirinya. Kalau tidak ada memang akan semacam ada anggapan ini masuk bener nggak gitu kan semuanya nggak begitu ya pengawasannya seperti apa kan kita juga perlu untuk kemudian mempertanyakan. Kemudian yang kedua
Tadi yang lebih penting sebenarnya adalah terkait dengan vendor tertentu. Sebenarnya sistem perpanjangan ini kan apa bisa lebih disederhanakan mekanismenya gitu. Apalagi sekarang ini ada mekanisme yang sifatnya online, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan ya oleh pemerintah mestinya justru fokus ke di dalam pelayanan tadi itu, sehingga tidak perlu melibatkan vendor-vendor tadi apa sebagai pihak ketiga begitu. Itu Ya, Mas Nanang. baik Bung. Apakah percetakan SIM ini dianggap terlalu mahal dan Hmm. rentan pungli? Lantas bagaimana dampak dari rumitnya pengurusan SIM ini terhadap aktivitas sehari-hari, Bung? Ya, kalau menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa eh, mungkin kalau hitung-hitungan kita buka sebenarnya itu akan jauh lebih tadi transparan, sehingga menghilangkan tadi apa namanya istilahnya peluang untuk apa yang disebut dengan pungli tadi atau pungutan liar tadi itu. Sehingga dari situ saya melihat seharusnya negara itu memfasilitasi ya pencetakan SIM tadi itu ya, sehingga sekali lagi tidak ada pihak ketiga, dan yang kedua juga akan menutup gitu ya celah dari pungli tadi itu. Makanya di sini mendesak kalau menurut saya ke depan tentu saja mekanisme pengawasan itu harus ditingkatkan sebagai bagian daripada evaluasi terutama dalam kualitas pelayanan. Nah, apa dampak ya dari kerumitan tadi itu, perpanjangan terutama SIM dan STNK ini yang pasti mengenai waktu ya. Ya, dalam konteks tadi mungkin yang dicontohkan anggota DPR itu kan di luar Jawa. Itu di luar Jawa udah kebayang lah begitu ya dari sisi akses gitu ya. Ya, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Di Jawa saja saya kira di kota-kota besar itu kan meskipun ada katakanlah semacam fasilitas mobile gitu ya, keliling sekalipun, itu yang pasti mengenai waktu ini pasti harus dibutuhkan sekian waktu untuk apa namanya melakukan proses antrian sampai kemudian selesai proses perpanjangan itu, dan itu harus dilakukan di jam kerja kan masalahnya. Nah, yang kedua tentu saja berikutnya masalah tadi biaya yang harusnya tadi digratiskan sehingga kemudian lebih meringankan ya beban masyarakat sehingga kemudian tidak tidak apa namanya tidak ada apa beban tambahan di dalam masyarakat dalam konteks apa namanya ketika dia memperpanjang tersebut. Dan yang ketiga saya kira ya sekali lagi mekanismenya jangan sampai rumit, karena yang terjadi hari ini kan sebenarnya data itu kan sudah ada, sudah terpusat gitu ya. Kemudian daya dukung teknologi juga dalam konteks online tadi sudah ada. Jadi sebenarnya harusnya bisa disederhanakan begitu ya untuk apa namanya persoalan perpanjangan tadi itu, sehingga perpanjangannya sendiri terjadi, biayanya tidak ada, dan pelayanannya jadi lebih mudah. Saya kira itu, Mas Nana. Bung Rian, gimana tentang opini penghapusan SIM dan STNK ini, Bung? Ya, kalau dari sisi kebijakan, saya kira ini kan tadi saya katakan kebijakan yang sifatnya administratif ya. Jadi menurut saya pokok masalahnya itu yang paling penting ya harus kemudian dipastikan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu mengikuti apa yang disebut dengan tiga prinsip. Satu, sederhana, ya. Kedua itu cepat, dan yang ketiga mudah, gitu ya. Artinya murah dengan biaya yang apa namanya tadi kalau itu bisa digratiskan tentu akan lebih apa, meringankan begitu. Jadi dalam konteks ini jangan sampai kemudian tadi eh, apa namanya penghapusan eh, perpanjangan ini kemudian justru nanti malah tadi apa namanya malah memberikan apa dampak kalau kemudian tidak ada semacam prinsip tadi itu. Dan yang kedua memang perlu kajian pakar ya yang lebih detail terkait dengan konsekuensi penghapusan dari perpanjangan SIM tadi itu, karena tadi saya katakan itu menyangkut masalah kompetensi, tapi terkait STNK nih khusus ya, saya setuju kalau itu kemudian dihapuskan ya baik dari sisi perpanjangannya maupun juga kemudian biaya yang di situ. Jadi walhasil kita berharap bahwa pelayanan publik khususnya untuk perpanjangan SIM ini kemudian nanti juga lebih apa namanya bagus ya kualitasnya, tetapi juga kemudian free ya dari segi pembiayaannya, dan dari sisi mekanismenya jadi lebih sederhana. Tentu untuk STNK maka yang penting itu adalah tadi apa namanya tidak ada lagi
perpanjangan STNK, tetapi kemudian juga tadi apa namanya itu menjadi bagian dari tadi mekanisme kontrol agar kemudian tetap proses tadi apa namanya ketika orang itu memiliki kendaraan pun itu tetap kemudian juga tetap memiliki apa nama istilahnya tadi apa namanya istilah pengawasan gitu ya dari pihak apa pemerintah selaku pihak yang memiliki kewenangan. Saya kira itu Mas Nanang. Baik, terima kasih Bung Rian atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rian. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.